Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ustadz ingin menyampaikan materi tentang menentukan pokok pikiran. Apakah kalian tahu apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah inti dari pembahasan suatu paragraf. Pokok pikiran disebut juga dengan gagasan utama, gagasan pokok, atau ide pokok. Pokok pikiran dalam sebuah paragraf terdapat pada kalimat utama. Dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat pokok pikiran paragraf, sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan, menguraikan kalimat utama. Langkah-langkah menentukan pokok pikiran yang pertama adalah bacalah paragraf tersebut dengan seksama. Yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir paragraf. Yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Dan yang terakhir, pokok pikiran dirumuskan dalam kalimat utama paragraf tersebut. Perlu diperhatikan, letak kalimat utama bisa di awal paragraf. Biasanya disebut juga dengan paragraf deduktif. Berikutnya, kalimat utama bisa di akhir paragraf. Biasanya disebut dengan paragraf induktif. Berikutnya, kalimat utama bisa di awal dan di akhir paragraf. Biasanya disebut dengan paragraf campuran. Baiklah, kali ini Ustadz akan mencontohkan bagaimana cara menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Yang pertama, contoh paragraf deduktif. Setiap makhluk hidup dapat bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Setelah dibaca, perhatikan kalimat pertama dan terakhirnya. Kalimat pertama, setiap makhluk hidup dapat bergerak. Kalimat terakhir, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Maka kita pilih kalimat pertama menjadi kalimat utama. Kenapa? Karena kalimat pertama menjadi pokok pembahasan paragraf. Maka kita rumuskan pokok pikiran dengan mengambil dari kalimat utama dengan cara menghilangkan dan menambah beberapa kata. Jadi pokok pikiran utama atau pokok pikirannya yaitu ciri makhluk hidup dapat bergerak. Berikutnya adalah contoh paragraf induktif. Perhatikan baik-baik. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup dapat bergerak. Setelah dibaca, perhatikan kalimat pertama dan terakhir. Kalimat pertama, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Kalimat terakhir, oleh karena itu, setiap makhluk hidup dapat bergerak. Kita pilih kalimat terakhir menjadi kalimat utama. Kenapa? Karena kalimat terakhir menjadi pokok pembahasan paragraf. Maka kita rumuskan pokok pikiran dengan mengambil dari kalimat utama dengan cara menghilangkan dan menambah beberapa kata. Ciri makhluk hidup dapat bergerak. Yang terakhir adalah mencari pokok pikiran pada paragraf campuran. Perhatikan baik-baik. Setiap makhluk hidup dapat bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi, setiap makhluk hidup dapat bergerak. Setelah dibaca, perhatikan kalimat pertama
dan kalimat terakhir. Kalimat pertama, setiap makhluk hidup dapat bergerak. Kalimat terakhir, jadi setiap makhluk hidup dapat bergerak. Kita pilih kalimat pertama dan kalimat terakhir menjadi kalimat utama. Kenapa? Karena kalimat pertama dan kalimat terakhir menjadi pokok pembahasan paragraf. Maka kita rumuskan pokok pikiran dengan mengambil dari kalimat utama dengan menghilangkan dan menambah beberapa kata. Ciri makhluk hidup dapat bergerak. Kesimpulannya adalah yang pertama, pada paragraf deduktif pokok pikirannya ada di kalimat pertama. Paragraf induktif pokok pikirannya ada di akhir kalimat dengan menambah jadi, oleh karena itu, dan lain-lain. Paragraf campuran pokok pikirannya ada di kalimat pertama dan diulang lagi di akhir kalimat. Nah, itu tadi pembahasan mengenai cara menentukan pokok pikiran. Semoga materi tadi bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.